tadi udah sebulan. Dua kan? Iya. Iya betul. Sama itu pengawalnya. Bahwa jadwal masa kampanye adalah tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 9 Februari 2017. Salah satu cara pada masa kampanye adalah menyampaikan visi, misi dan program dalam rapat paripurna istimewa DPRD Aceh Timur tanggal 28 Oktober 2016 yang merupakan hari pertama kampanye bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati Aceh Timur masa jabatan 2017-2022 tanpa melakukan tanya jawab. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya senang sekali hari kedua sudah hadir kedua pemimpin nasional. Ayo di dalam penyampaian nanti kita dengar yang sifat dua ini adalah sama-sama saudara kita. Tentukan perjuangan Aceh Timur ke depan. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini adalah paling bagus bagi kita. Dan kita harus akui kepemimpinan Bupati 5 tahun periode yang telah sudah banyak. Akui tidak akui, Aceh Timur sudah membantu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati PLT Bupati Aceh Timur, alhamdulillah selamat datang dari Aceh Timur. Yang hari ini saya serahkan ke Bapak Insinyur Lamar. Nanti tanggal 11 bulan 2 saya kembali lagi di meja Bupati. Serta anggota dalam sidang paripurna visi dan misi pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka 5 tahun hampir selesai, kita lanjutkan 25 tahun lagi. Alhamdulillah yang mengusung saya baik dari DPW dan DPP yang sedikitnya saya bisa 2 kali di Aceh Timur untuk melanjutkan pembangunan dan menjaga perdamaian dan perjuangan Aceh. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf kepada pimpinan Dewan Sedang Paripurna. Hari ini saya tidak cukup waktu 30 menit. Saya hanya bisa nanti Ketua DPW menyerahkan bahan kepada Bapak untuk sekaligus dibaca. Alhamdulillah. Pak Amhar kali kita. Akui tidak akui, pembangunan Aceh Timur di semua sisi kita sudah bangun. Hari ini Pak Amhar juga bersama saya. 23 kementerian kita undang untuk Aceh dan Sumatera tidak dapat, hanya Aceh yang dapat, Aceh Timur. Dalam visi-visi untuk membangun kelanjutan program nasional. Semua Indonesia hanya dapat 40 kabupaten kota, salah satu Aceh Timur. Itu perjuangan kita bersama dari Partai Aceh yang mengusungkan saya jadi bupati dalam memimpin 5 tahun bersama wakil bupati. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih nomor 2. Persoalannya untuk melanjutkan kedua kali term kami juga bersanding bahu, sayu langkah untuk apa? Dari gunung kita turun kampung, dari kampung kita naik jadi bupati untuk memikirkan nasib rakyat yang ada di Aceh Timur. Antri itu persoalan. Anda tidak perlu takut. La takhaf wa la tahzan, innallaha
hari ini menyampaikan visi misi hanya satu-satunya, yaitu RPJM. Saya RPJM 9 Pak, bukan 7. Salah satunya di antara 9, menjaga keberlangsungan perdamaian. Salah satunya di antara 7 saya tambah, menjaga perdamaian Aceh. Yang salah satu kedua di antara 7, mengupayakan kelanjutan proses reintegrasi hak penyelenggara dan pemerintah yang aspiratif dan menjaga korban konflik dan kombatan GAU. Ini kesemuanya saya jaga rakyat, bukan kepentingan daripada kelompok. Kesemuanya ini saya buat dari RPJM, bukan 1 Pak Ahmad, bukan 7, hanya 9 saya tambah. Kesemuanya ini demi kepentingan keutuhan negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, demi keutuhan Aceh Timur, demi ibunya. Bukan hanya kita tak serupa cakap dengan begini. Hari ini berbicara di depan rakyat umum. Kita yang dinonton oleh rakyat, kita yang dilihat oleh rakyat. Yang hari ini kita sampaikan visi misi. Yang pertama visi misi, saya sudah melanjutkan dan ingin melanjutkan kembali. Misalnya salah satu di antara yang sudah kami lakukan belum dilakukan oleh orang lain adalah berakhlak tentang akhlak Ahlussunnah wal Jamaah, bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Ini sudah kita lakukan dan kita pertahankan demi wibawa agama, terutama di Aceh Timur. Dan juga untuk melanjutkan rasking free, semuanya sudah dilakukan. Dan free listrik untuk rakyat semuanya. Untuk apa? Yang dikatakan oleh Ahmad tadi, APBD Aceh Timur dulunya Pak 900 miliar, sekarang 1,9 triliun. Bayangkan. Upaya apa ini? Upaya kita bersama. Dukungan daripada pihak DPR, dukungan daripada pihak masyarakat, dukungan daripada pihak ulama, dukungan juga daripada media-media kita. Ketika ada acara Aceh Timur, semuanya Aceh Timur beres. Ya tidak. Ini kesemuanya orang bisa menonton. Bukan hanya kita yang bisa bicara. Rasulullah mengatakan, kalau Anda ingin mengatakan sesuatu, bukan dengan mulut kamu sendiri, tapi dengan mulut teman kamu sendiri. Kalau kamu ingin berbuat sesuatu, buatlah bukan dengan tangan kamu sendiri, tapi dengan tangan teman kamu sendiri. Itu Rasulullah mengatakan. Artinya hari ini saya mungkin tidak pernah lihat jalan yang rusak, tapi wartawan melihat. Besok menjadi perhatian bagi saya. Demi apa? Demi suksesnya Aceh Timur. Terima kasih kepada media. Semuanya yang kita lanjutkan demi keutuhan. Apakah dari kombatan atau masyarakat, atau dari orang susah, atau orang dari sukses, atau para orang jahil, atau dari para orang alim. Semuanya ini untuk mendukung program pembangunan. Pembangunan apa? Sesuai dengan yang dikatakan Allah, jiwa dan raga kami. Kalau jiwa dan raga kami ini tidak sehat, alangkahnya bumi Aceh Timur juga tidak sehat. Makanya Anda jangan mengatakan saya kampanye ini. Bukan, ini kewajiban saya. Jangan Anda mengatakan seolah-olah yang sampaikan ini kampanye, memang hari ini sudah mulai kampanye. Misi-misi ini adalah kampanye yang harus ditahu, yang harus kita berikan kepada rakyat semua. Hari ini semua harus dibaca apa visi-misi Anda yang akan naik jadi Bupati Aceh Timur. Jangan berbohong kepada masyarakat. Anda jangan marah. Kenapa Anda harus marah? Kenapa harus dipidana hari ini? Mohon maaf Kapolres. Ini visi-visi yang disampaikan untuk pembangunan Aceh Timur yang akan kita sampaikan kepada masyarakat banyak. Dan visi-misi ini RPJM besok akan planning masuk ke BPPK dan KPK akan diterima ini. Kita tidak boleh berbohong.
pengusaha, dan orang birokrasi. Di Aceh ada 3 pengusaha birokrasi tambah orang perjuangan. Kalau bukan tidak bisa mungkin jadi bupati atau gubernur. Di Indonesia Pak, mohon maaf. Di Aceh 3. Persoalan ini semuanya untuk apa? Untuk menjaga keutuhan kedaulatan rakyat dan negara. Kenapa harus orang ini? Orang inilah yang mampu melakukan perjuangan. Orang ini yang mampu untuk menjaga kedaulatan masyarakat. Orang inilah yang mampu menjaga kesemuanya hak. Apakah hak rakyat, hak kombatan, hak umum lainnya, termasuk hak agama yang diutamakan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut ilin mesabo bakaran, rambut dibang mesabo batangki. Bupati Rogi Wakil Syarul wajib lo menang, mesabo hayrakan berciri. Aceh Timur, Bere.